Sama ya, ngomong-ngomong fake, argumen pendukung fake itu semua bersifat halusinasi. Ya, kita pisahin satu-satunya. Saya ingin selalu mengajak berpikir rasional. Nah, pendukung fake itu argumennya halusinasi semua itu. Contoh, menyerap tenaga kerja. Nah, sementara dia sudah merusak lahan pekerjaan dulu. Nah, merusak lahan pekerjaan itu sesuatu yang nyata. Mereka terabaikan, mengabaikan sesuatu yang fakta demi sesuatu yang halusinasi, imajinasi, Mas. Maaf ya, bukan halusinasi, imajinasi mereka. Nanti Banten maju, itu kan imajinasi. Nah, mereka berargumen dengan sesuatu yang imajinasi, dengan sesuatu yang imajinatif. Berargumen termotivasi dengan sesuatu yang imajinatif itu boleh. Yang cacatnya adalah ketika mengabaikan sesuatu yang realita. Kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh PIK. Ini nalar rusaknya di situ pendukung PIK. Sama terkait masalah halu-halu, masalah kewalian-kewalian gitu. Ada orang, ketika orang itu sudah dilabeli wali, di framing ini wali, maka dia melakukan maksiat apapun dibenarkan. Nah, keuntungannya di sini nih. Contoh si Fulan. Framing dulu bahwa si Fulan ini wali. Nanti kalau si Fulan ini berbuat salah, tetap dibela. Oh, ini ilmumu nggak nyampe. Mahesa, kamu itu makom syariat. Ini tuh makom marifat. Asli propagandanya ini. Ini makom hakikat. Kamu nggak nyampe. Loh, kamu yang nyampe silakan jelaskan ke saya. Kalau kamu kan sudah makom marifat, jelaskan ke saya. Karena orang marifat otomatis bisa membuat orang menjadi paham. Kalau kamu paham kok nggak bisa ngasih pemahaman ke saya? Namanya propaganda. Nah, propaganda ini yang sama ya, propaganda ini sama konsepnya. Ini konsep marifat, jangan diukur dengan syariat. Nah, propaganda. Awas, ini sering, kalimat ini sering dijadikan propaganda oleh para haluan. Saya masih simpel jawabnya. Oh, kamu sudah nyampe maka marifat. Kamu paham? Oh iya, saya mau paham. Oh, jelaskan ke saya. Ternyata ketika orang itu disuruh menjelaskan nggak mampu. Mana ada orang paham nggak bisa menjelaskan. Kamu itu terdoktrin atas kewaliannya si Fulan, sehingga ketika si Fulan melakukan penyimpangan dibela, dibenarkan. Ini terjadi di mana-mana. Kalau doktrinnya PIK cuma satu, duit. Kasih duit dulu, nanti argumen mereka nyari sendiri. Pokoknya PIK dibela. Kasih aja duit. Nah, secara desain, halur berbungkus toriko, halur berbungkus rukiah, halur berbungkus hikmat jauh lebih keji dari propagandanya Aguan. Aguan mah kasih duit. Wih, yang dikasih duit nanti nyari dalil sendiri. Kalau halurnya casing toriko, yang ngaku toriko, wih bener-bener ustad, bukan ustad ya, ustad, usaha tanpa modal, jualin bisu. Gitu. Ya udah, silakan Rosir. Ya silakan. Ya mau tanya saya. Silakan. Saya mau tanya. Wajahnya liatin dulu. Mau tanya saya. Ngobrol. Halo, cek. Kalau ngobrol itu diliatin, ge. Oh ya udah. Ustad, usaha tanpa modal. Wah, luar. Halo, Ustaz. Ya, Mau halo. tanya nih, kan ada kalam ulama bilang kayak gini. Saya mau apa namanya merespon yang tadi itu tentang kehaluan ya. Kulul layali lailatul qadar tak takit. Dengar ya. Kulul layali lailatul qadar tak takit. Kama talqorutnya. Kama rajulun talqahul khadir alaihissalam tak takit, kalau nggak salah seperti itu ya. Nggak tahu saya. Terusin aja, selesaikan. Jadi ada intinya terjemahnya kayak gini. Setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau bisa kamu yakini seperti itu. Begitu juga rajulun talqahu khadir alaihissalam tak takit. Ketika kamu ketemu dengan seorang, maka anggaplah itu adalah Nabi Khidir. Seperti itu. Kan ada kaul seperti itu ya. Nah, dari kaul seperti itu, seakan-akan kan arahnya justru kita itu menganggap orang itu berarti semuanya Nabi Khidir, atau semua orang itu anggaplah wali, tapi jangan sampai ta'asub. Yang menjadi salah ketika orang halu itu kan ta'asubnya. Jadi menurut saya itu yang perlu dihilangkan itu bukan apa namanya keyakinan seseorang wali, tapi yang harus dihilangkan itu ta'asubnya. Menurut jenengan bagaimana? Karena dalam kalam itu kan mengatakan Nah, kalau sampean sudah ngomong menurut jenengan gimana, saya akan tafsir satu-satu. Udah, gambarnya aja. Kalau sudah nyerahin ke saya, biarkan saya menganalisa. Nanti kita boleh berbeda. Oke, siap, silakan. Nah, jangan
ditutup ya kan. Nah, menurut sampean, pertanyaan sampean itu satu apa dua? Saya fokusnya di rojulun talqahu Khadir alaihissalam tak Ya. saya fokusnya di situ. Ya. Menurut sampean, pertanyaan sampean itu tentang satu pemikiran apa tentang dua pemikiran? Wes tentang kullu lailatin lailatul qadri tak takit satu aja tuh. Nah, setengah bait ini menurut sampean, pertanyaan sampean itu mempertanyakan satu pemikiran apa dua pemikiran? Satu pemikiran. Salah. Anda mempertanyakan dua. Pertama, Anda mempertanyakan ibarat. Kedua, Anda sudah menerjemahkan dengan keyakinan Anda. Berarti Anda mempertanyakan pemikiran sampean yang disandarkan kepada ibarat ini. Dua itu. Saya menangkap dua. Anda yang bertanya ke saya merasa pertanyaan Anda saya satu. Saya nyimak ada dua pertanyaan sampean itu. Karena arti ibarat ini belum tentu seperti itu. Sampai kan menerjemahkan. Padahal belum tentu itu loh. Karena bahasanya ta'takid. Bagaimana? Kalau kalimat itu kan sebenarnya ta'takid kulla lailatin lailatul qadri. Kan begitu. Asal kalimatnya kan ta'takidu. Karena kan bahasanya fi'il mudhari, bukan fi'il amar. Jadi belum tentu itu diartikan di makna amar. Walaupun bisa saja disajak ya. Jangan-jangan maksud kalimat itu adalah begini. Ya kalau menurut kamu setiap malam Lailatul Qadar ya Lailatul Qadar. Jangan-jangan tujuannya adalah ngeloloh. Istidraj. Ya kalau menurut kamu semuanya pretty cinta ya semua orang pretty cinta. Bagaimana kalau artinya begituan? Maksud saya Jangan gini. kalimat Ya, udah, terusan dulu. satu. Ibarat tadi kullu lailatin atau kulla lailatin lailatul qadri. Boleh kullu lailatin lailatul qadri ta'takidu utawi setiap bengi iku bengi qadar. Kan? Apabila engkau meyakini kan begitu. Ya. Nah, ini kan bisa saja ada dua arti kan. Yang pertama bisa saja bentuknya ikhbar, menginformasikan. Ya orang kalau menurut keyakinannya ya enak siapapun yang menyanyi kan gitu. Atau artinya kalimat sementara sampean memastikan ibarat ini maknanya adalah sebuah perintah bahwa wis ketemu siapapun yakini Nabi Khadir. Kan masalah satu jisim itu nggak bisa ada di dua-dua tempat. Ya. Saya boleh bantah nggak nih? Bukan Boleh bantah nggak? komparasi karena saya juga nggak ngebantah sampean. Oh silakan kalau mau bantah. Ya, maksudnya gini. Kalau jenengan kiasnya ke semua orang itu nggak pas kiasnya. Karena gini, Kan itu kan artinya saya benar. Lur, Kenapa saya ini ngomong dari sampean. Bentar, saya Pertama. tambah dulu lah, karena saya mau membantahkan. Kalau jenengan arah Ya, kiasnya sampai- ke semua orang pretty-cinta itu nggak pas. Karena ini kan Lailatul Qadar Lur, sama Nabi Lur. itu kan dua hal yang rahasia Tuhan. Lor, saya menggunakan saya stop dulu. Saya menggunakan semua orang itu kan kamu tadi menggunakan setiap orang. Nah, buka mood itu loh. Kalau saya itu membalikan statement sampean. Buka mic-nya, dibuka dulu. Ya. Ya. Gimana ini? Silakan. Enggak sampai ini ngobrol kayak nggak serius amat ya, handphone ditaro gitu kayak ya sudahlah. Nah, silakan. ya saya lagi ngerokok bang, bukan di rokok ini saya. Makanya biar Saya nggak ngerokok tuh. Udahlah, saya ngerokok. ya maksudnya nanti takut kena ban karena saya juga jualan. Udah ngerokok di sini nggak apa-apa. Saya sudah nyalakan fitur bebas rokok kontrol. Oh gitu, yaudah. Ya itu maksudnya saya bantahnya gini, santai aja bang, santai. Saya kan bantahnya gini, kalau jenengan arah kiasnya ke semua perempuan itu pretty cinta kan kurang pas, karena kan yang jadi apa namanya pembahasan di sini kan Lailatul Qadar sama dengan Nabi Khidir. Samanya dalam hal apa? Dalam hal kerahasiaannya itu yang tahu cuma Gusti Allah. Nah, kan seperti itu kan. Kalau Mas kiaskan ke orang semua perempuan kan tidak pas. Ya. Saya paham yang saya maksudkan. Arti itu bisa dua. Saya ya paham. membantah. Saya paham maksudnya jenengan paham saya. Tenang. Saya pun belum membantah sampean belum. Saya baru ngasih opsi. Jadi bahasa sampean itu nggak belum membantah. Dari tadi kita belum bantah-bantahan. Saya belum membantah sampean. Ya. Nanti kalau ketemu poin saya bantah. Kalau waktunya saya nemukan poin yang saya bantah. Itu saya kan lagi ngomong opsi. Bisa jadi artinya itu bersifat menceritakan. Kalau kan saya ngomong itu bisa jadi artinya dua. Satu pemikiran kamu tadi yang tadi paparkan. Yang kedua bisa saja ibarat itu artinya adalah bersifat menceritakan bahwa kalau kamu meyakini setiap malam Lailatul Qadar, ya itu bisa jadi Lailatul Qadar.
Kalau kamu setiap ketemu orang kamu meyakini Nabi Khidir, iya bisa saja itu Nabi Khidir. Itu kan bisa saja menceritakan, bukan memotivasi agar orang meyakini. Awas loh, saya ngasih opsi. Dan Ya, paham, dalam paham. konteks membantah. Paham nggak sampai sini? Benar. Rokok saya mati, benar, rokok saya mati. Nah, terus dulu, benar. Ya, paham. Terus gini bang, maksudnya gini arah dari kaul ini, kaul ulama yang ini, saya itu arahnya gini. Kita downgrade dari kata-kata Nabi Khidir aja, katakan ketemu seorang, kita itu kalau bisa punya prasangka kalau itu jangan-jangan Nabi Khidir, kan gitu. Orangnya siapa? Kalau ketemu sama wali, kalau ketemu sama orang siapapun yang nggak kita kenal ataupun yang kita kenal, kita husnudzon mungkin dia wali. Kalau dari seperti ini kan seakan-akan justru wali itu berarti banyak di dunia ini. Begitu juga Nabi Khidir seakan-akan banyak. Tapi kan esensi dari kalam ini kan fungsinya itu kan bagaimana kalau kita itu lebih menghargai semua orang, lebih menghargai setiap malam kan seperti itu. Yang menjadi masalah halu itu kan kenapa halu itu menjadi masalah? Karena kan kita itu ta'assub. Coba kita nggak ta'assub. Kita mungkin percaya misalkan Gus Dur Gus Dur tahu kalau nanti saya bakal jadi presiden seperti ini. Kan seperti itu misalkan kalau kita ya cinta Gus Dur tapi nggak menyalahkan yang lain kan nggak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kita ta'assub setelah kita seneng sama seseorang, setelah itu sampai menyalahkan orang lainnya. Maksudnya seperti itu loh. Betul ya. Kita berarti sampean ini adalah husnudzon pembicaraannya ya. Jadi justru itu poin yang ingin saya sampaikan terakhir. Substansi poin daripada ibarat tadi adalah sebenarnya agar selalu berbaik sangka. Nah, ya, betul. Nanti dulu saya selesai. Nanti arahnya gini bang. Kalau misalkan kita sudah berbaik sangka, nanti entah itu Rizik Syihab, entah itu Gus Dur, entah itu nanti Ja'far, entah siapa itu, nanti kita ya mau dia seperti apa kita hormati dia gitu loh. Bahkan orang yang mendemur kita hormati. Ini sebenarnya keluar konteks yang saya bahas. Anda bahas individu namanya. Husnudzonnya ke Gus Dur, ke Ja'far, ke HRS. Semuanya maksudnya semuanya. Nanti arahnya ke semua orang. Karena kan di sini ada awal kulu itu loh nanti. Coba sih saya selesaikan dulu ngomong. Oke, siap. Siap ya. Ini room saya kalau diajak ngobrol susah. Yang disclaimer saya dari awal ngebahas kita bicara dampak sosial, kita bicara sosial di bawahnya. Dari tadi kita bicara sosial di bawah. Iya, paham. Saya tidak dalam konteks membicarakan Gus Dur, Ja'far dan HRS. Dari tadi saya disclaimer berkali-kali. Iya paham bang, paham. Maksudnya gini loh bang, saya paham. Yang perlu direm kan bukan Gus-Gusnya itu, bukan Habib Riziknya, bukan Gus Durnya. Perlu direm itu dampak sosialnya itu loh. Sekarang apa yang terjadi di bawah? Ketika salah dibela toh. Nah makanya inilah tak perlulah ngutip-ngutip ibarat itu kalau cuma justru potensi bahayanya ketika ya, ini kan masalahnya beliau mengklaim bahwa itu adalah bentuk husnudzon. Kan belum tentu husnudzon. Husnudzon tidak akan menyebabkan pembelaan yang kepada sesuatu yang salah. Kalau husnudzon ini menyebabkan pembelaan terhadap sesuatu yang salah, maka bukan husnudzon kan namanya. Husnudzon itu ketika kita tersamarkan, tidak mempunyai keterangan yang valid tentang sesuatu itu besar, tentang sesuatu itu salah apa benar, baru kita kedepankan husnudzon. Kalau sesuatu itu secara lahirnya salah, maka nggak bisa husnudzon. Piye toh? Ingat gak sih sejarah peperangan waktu itu ketika ada orang membaca sampai lupa. Baca apa? Ya intinya begitulah. Intinya bahwa kalau dalam kita bicara sosialnya ya, ketika atas nama husnudzon tapi faktanya membenarkan sesuatu yang salah, berarti saya kira itu bukan husnudzon tapi ta'assub. Ya. Ta'assub, fakta di lapangan. Maka tadi sekarang Anda nih ngomong begini ya. Nah, tapi bukan bicara Anda, kita bicara mindset orang ya. Tadi kan saya disclaimer bahwa dalil yang dipakai oleh Gus Duriun itu tidak mau diterapkan kalau ke HRS. Ya paham, tadi saya nyimak. Begitupun yang menggunakan banyak dalil atas kewaliannya Wan Sehan, Habib Rizik itu nggak mau dipakai, diterapkan. Gus Dur. Kan kita bahas semua. Itulah ciri-ciri pendusta menyampaikan dalil. Jadi dimanapun nih, saya nggak ngomong kelompok siapapun, kelompok manapun, kalau cara argumennya seperti itu pendusta, para pelacur agama.
karena dia tidak jujur menyampaikan, oh dalil ini cuma ke Habib Rizik cocoknya, kalau ke Gus Dur nggak cocok. Begitu pun sebaliknya, oh dalil ini ke Gus Dur, kalau Habib Rizik nggak cocok. Gitu loh. Nah ini dan ini terjadi kan, ini terjadi di seluruh Indonesia. Sampai sekarang Gus Duriun bermusuhan dengan Muhyiddin Habib Rizik. Iya, makanya saya ambil jalur tengah, Bang. Kalau saya ambil jalur tengah saya gini. Kita juga jalur tengah, kita ingin mengajak jujur-jujuran. Dari tadi saya ngajak jalur tengah. Ya, saya menawarkan jalur tengah kedua, Bang. Ini maksudnya, Bang. Okay. Saya menawarkan jalur tengah kedua. Maksudnya seperti ini. Ngomongin sesuatu yang semua udah saya omongin tadi. Boleh meyakini Habib Rizik wali. Boleh, dari tadi saya ngomong. Oh iya. Ampun sampean. Maksudnya iya, Bang, saya paham. Yang saya arahkan gini loh, maksudnya gini loh. Yang paling penting itu kan yang berbahaya itu kan gini. Yang saya beda dari jenengan gini loh. Kalau jenengan kan jangan mudah namaan orang itu wali-walian kan gitu. Nah, makanya dari situ kan saya ngambil makalah tadi itu loh. Makalah tadi kulayal itu untuk seperti itu. Kalau saya gini maksudnya gini. Jadi poinnya perbedaannya jangan mudah. Oke, berarti kalau jangan saya instruksi saya kan arahan saya kan jangan mudah menganggap orang wali. Nah kalau kamu membantah berarti mudahlah menganggap orang wali. Kan ya, anggaplah seorang itu selamat untuk apa? Untuk apa tujuannya? Untuk menghormati semuanya itu mungkin kekasih Allah. Jangan. Saya bantah ya. Ya. Saya bantah ya. Justru disitulah potensi bahayanya. Sementara menganggap kewalian itu tidak dianjurkan, bahkan tidak diarahkan. Ibarat tadi itu bukan arahan, kan belum tentu amar tadi saya sudah jawab. Ini belum tentu amar. Jadi motivasi itu jangan dicabet dalil. Nah sekarang kita lirik dengan mudorotnya. Kalau kita mudah menisbatkan orang itu wali, potensi akan membenarkan ketika salah. Kan katanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Mindset kita yang mudah menganggap orang wali akan cenderung membuat kita membela ketika salah. Nah ini kan mafasid. Oke, husnudon masolih kepada kita ya. Kalau kita husnudon kita baik. Husnudon ini di mana tempatnya? Kalau kita dikit-dikit wali, potensinya itu tadi membenarkan perkara yang salah. Kemudian ibarat yang tadi itu bukan hadis, bukan Quran, bahkan bukan anjuran ulama. Jadi kalau kita sedang berbicara tentang ta'assub, ya itu tadi itu nggak bisa dipakai buat bantahan, saudara. Kalau motivasi tadi, sekarang gini aja fokus. Tadi kan saya ngasih opsi 2. Kalam yang tadi, apakah bersifat pasti perintah atau bersifat mengkabarkan begini? Ya, ini loh. Kalau ngobrolin tentang kalam ya, khobar kan ada khobariyah, ada insya'iyah kan. Ada kalam khobariyah, ada kalam insya'iyah. Khobar saja kadang. Kan sampean yang berdalil dengan itu. Jadi harus bisa mematenkan dong. Ya, makanya saya mau mematenkan ini. Saya mau mematenkan. Ini mungkin ini karena dari redaksinya ini bukan kalam insya'iyah, tapi kalam khobariyah kan. Karena di situ bahasanya fi'il mudhari' kan, paham kan? Nah, tapi kan gini, setiap khobariyah kadang punya makna amr. Contohnya misalnya innallaha ma'as-sabirin, itu kan sekedar informasi bersama. Paham ya? Nah, karena kemungkinan maka jangan diajarkan dalil, Ayo dia. Lah makanya saya mau tanya, Bang, ini arahnya saya mau tanya itu seperti itu, karena saya pernah baca ada kalimat seperti itu. Nah, itu loh. Berarti menurut jenengan ini nggak ada nuansa arah apa namanya, nuansa ke amarnya nggak ada kok menurut jenengan. Nah, justru ya makanya kan sampean berargumen dengan suatu ibarat, ternyata sampean tidak bisa mematenkan bahwa ini bersifat perintah gitu loh. Ya maka kalau ada 2 kemungkinan jangan dipakai gini, karena konteks pembahasan saya adalah mudahnya menganggap seorang itu wali berpotensi berbuat salah. Salahnya di mana? Membenarkan ketika salah. Maka kenapa saya contohkan 2 nama ini? Karena 2 nama ini saya pastikan bukan malaikat. Habib Rizik banyak benarnya, tapi ada salahnya. Begitupun dengan Gus Dur. Nah, fakta yang terjadi apa? Wong kita ini berbicara realita kok, Kak. Sampean berbicara teori, saya berbicara fakta. Gus Duriun, apapun yang dilakukan Gus Dur membela, faktanya Muhyiddin Habib Rizik membenarkan apapun yang dilakukan Habib Rizik. Nah, nggak bisa teori yang bersifat asumtif itu membantah sesuatu yang sudah wakil, yang sudah terjadi realita. Nah, yang saya bantah itu adalah bukan konsep husnudonnya, tapi para Muhyiddin, para Gus Duriun yang oknum lah, yang oknum ketika membenarkan tokohnya. Menurut sampean, udah gini aja kita bicara realita. Menurut sampean, ada nggak Gus Duriun yang barbar, yang lebay, yang sampai ada nggak? Ada.
Ada nggak Muhyiddin Habib Rizik yang nggak tahu menau? Pokoknya Habib Rizik harus dibenarkan. Ada nggak? Ada. Banyak. Nah maksudnya Banyak. itulah yang kita ngebahas sosial ininya, saudara gitu loh. Iya, paham. Nah, Hmm. kan tadi sebenarnya sudah dibahas semua obrolan sampai ini. Iya, iya, Semua saya juga nyimak kok. gitu. Saya juga nyimak. Cuma saya itu mau nambahinnya gini, Tat. Maksudnya, Tat. Saya mau nambahinnya yang lebih bermasalah itu menurut saya bukan masalah anggapan walinya, tapi Oh iya. apa ya? Taksubnya itu loh. Yang paling masalah taksubnya. Coba misalkan seperti saya lah, katakan saya ini ya. Saya itu anggap Habib Rizik wali. Saya juga menganggap Gus Dur wali, tapi wali pada porsinya sendiri-sendiri. Jadi saya enggak. Coba Akhirnya dasarnya apa? Oke, dasarnya apa Anda menganggap Gus Dur wali? Wali dalam konteks apa dulu? Sebelum wali dalam konteks wali gini. dalam konteks apa? Kemanfaatannya, kalau saya seperti itu. Kalau orang, kalau kalau gitu- saya mudah kalau sih, gitu kalau saya baik. mudah. Kalau menganggap orang itu bermanfaat, menurut saya itu harus anggap wali ke sebagai baik. Oke, manfaat ke siapa? Kalau gitu Anda juga harus menerima dong, koruptor juga bermanfaat bagi bosnya, bagi keluarganya. Nggak manfaat ke siapa ini? Nggak ada ujungnya ini. Ya manfaatnya gini dong, manfaatnya artinya yang tanpa merugikan. Kalau manfaatnya merugikan, yaitu nggak bisa dikatakan manfaat. Nggak ada keputusan orang, pemikiran orang memanfaatkan mutlak. Nggak ada. Nggak ada apalagi ke Gus Dur. Nggak ada deh. Kasih satu keterangan pemikiran, ajaran Gus Dur yang menguntungkan ke semua. Saya bantah. Nggak ada. Mau Habib Rizik. Coba kayak ini mau Gus Dur, kayak ajarannya sama-sama. ajaran Gus Dur memanusiakan manusia. Apa coba yang nggak manfaat? Itu bukan ajaran Gus Dur. Itu ajaran Islam. Ya ajaran Islam yang mendengungkan itu secara besar-besaran kan Gus Dur itu. Tapi prakteknya Gus Dur tidak memanusiakan manusia. Ada ketika di kelompok yang bertentangan, Gus Dur tidak memanusiakan manusia yang bertentangan. Jadi jangan bullshit. Jangan mengklaim sebuah kata-kata yang benar. Kalimat itu hakim. Kalimatnya benar, memanusiakan manusia itu benar. Tapi pada prakteknya tidak demikian. Karena Gus Dur juga menyerang, mencaci maki FPI. Begitupun sebaliknya orang FPI. Oknumnya banyak yang mencaci maki Gus Dur. Jadi jangan bullshit omongan itu, memanusiakan manusia. Itu namanya propaganda. Kalau Anda nisbatkan kata-kata itu kepada Gus Dur. Iya, itu sampai gitu. Oh iya. nggak bisa itu. Oh, Gus Dur itu ajarannya memanusiakan manusia. Ya bagi Gus Dur itu. Bagi orang yang pro Gus Dur. Lah ya. Coba kata-kata apa? Kata Gus Dur apa? Orang FPI, Habib Rizik pernah mencaci Gus Dur. Saya benarkan itu. Dan saya tidak benarkan itu. Tentang adanya Gus Dur, Habib Rizik menghina Gus Dur, saya benarkan. Kemudian yang kedua, tentang Gus Dur juga menghina FPI ada. Memanusiakan manusia itu bagi orang yang kontra terhadap FPI. Lah bagi FPI-nya Gus Dur itu yang menghina. Sudahlah. Kita balik lagi layak ariful wali ilal wali. Saya sepakat dengan layak ariful wali ilal wali. Jadi ngapain Anda? Iya. Ya udah kalau Nih, gitu. Anda boleh bantah saya. Gus Dur bukan malaikat. Gus Dur tidak maksum. Habib Rizik tidak maksum. Wis, seperlunya saja. Ketikanya Gus Dur benar kita bela. Tapi kita harus mengakui ketikanya Gus Dur keliru, ya kita jangan bela. Begitupun sebaliknya ke HRS. Sampai hari ini di rumah saya tuh cuma ada foto Habib, itu namanya HRS, Habib Rizik Syihab. Nggak ada Habib fotonya yang saya pajang, cuma fotonya Habib Rizik. Tapi saya berani mengkritisi Habib Rizik. Peduli amat. Satu-satunya Habib yang ada fotonya di rumah saya itu foto Habib Rizik. Tapi saya berani mengakui, saya berani menentang satu pemikirannya Habib Rizik. Karena saya memajang foto HRS itu untuk memotivasi saya bahwa saya harus seperti beliau dalam nahi mungkar, dalam keberanian. Gitu Bagus. Sip. Tapi saya orang Banten yang berani ngelabrak keras Habib Rizik ketika ceramah di Banten, saya orangnya. Gitu loh. Udah, jelas bang. Itu saya yang pertama, yang kedua bang ya, yang kedua ya. Ya, boleh. Ya, yang kedua, menurut pendapat abang tentang kemarin kan Pak Isaid itu sempat kayak gabung sama PIK, itu gimana itu menurut jenengan? Waduh, ketinggalan jauh nih, udah saya bantah habis-habisan. Oh yaudah, berarti saya nggak nyimak, mungkin saya pas nggak nyimak. Saya mah tidak membahas gabung. Yang saya bantah dari Kiai Said adalah ketika Kiai Said proyek PIK disebut Ihya Ulmawat. Oh, iya. Kalau gabung kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kiai Said mengkhianati keilmuan. Kenapa saya sebut mengkhianati keilmuan? Yang pertama, di kitabnya nggak seperti itu karena bisyarto ininya tidak ada. Yang kedua, Kiai Said menolak HTI. Kaidahnya menolak ini adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Ya kan? Kiai Said kan ketika menolak HTI dalilnya itu kan landasan berpikirnya, kaidah berpikirnya. Darul mafasid muqaddam. Nah, kenapa kaidah itu tidak dipakai untuk PIK? Kalau kemudian argumen Kiai Said PIK akan mendatangkan manfaat, oh iya benar, tapi ada mafasid, lebih besar mafasid. Kan katanya darul mafasid. Kok Kiai Said mengkhianati keilmuan, mengkhianati dalil yang selama ini beliau junjung tinggi? Maka saya katakan dalil Kiai Said itu argumen pembelaannya Kiai Said kepada PIK itu argumen yang pelongo. Saya katakan begitu. Ya. Jadi sebenarnya saya menolak Kiai Said dengan ucapannya Kiai Said sendiri sebenarnya. Nah sekarang Kiai Said nih ya, entah ada apa di atas,
Kiai Said sekarang ngomong-ngomong wajibnya nahi mungkar. Nah itu kan gua banget. Yang saya lakukan hari ini kan saya lagi nahi mungkar. Kemungkaran yang dilakukan oleh PIK. Gitu. Jadi makanya kemarin, kenapa saya sampai nantang seluruh santri NU yang mau ngebela Kiai Said? Karena saya tahu nggak punya celah kalau secara disiplin keilmuan Kiai Said itu. Loh, jadi kita itu nolak Kiai Said itu dengan dalilnya beliau sendiri. Saya tidak tanya dalil menolak Kiai Said ini ke Kiai Banten, tidak. Saya ngebantah Kiai Said dengan omongannya Kiai Said sendiri. Nah kemudian nih yang kedua, landasan berpikir pendukung PK, Ustaz, itu semuanya imajinatif. Belum ada, misalnya menyerap tenaga kerja, itu belum ada. Yang ada apa? Lahan digusur, beli pak tanah secara tidak sesuai. Nah, itu wakilnya realita. Masa sesuatu yang imajinatif mengalahkan sesuatu yang realita? Oh iya. Diuruk. Itu kan melanggar hukum, kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap manusia. Masa dalil kebenarannya, oh pokoknya PIK akan mensejahterakan, itu belum terjadi PIK mensejahterakan. Yang fakta itu PIK sudah merusak negara ini, wilayah ini. Itu gimana Bang? Mau dikerahkan kapan nih Bang? Kita berharap semoga jangan sampai ada keributan. Itu harapan kita ya. Kita akan di jalur konstitusi. Kita tetap akan menjunjung tinggi Pancasila selama batasannya. Tapi kita kasih jeda. Tidak bersifat harga mati. Sampai mereka yang memulai main fisik. Kalau pihak mereka memulai pakai tangan, ada aktivis yang diculik, ada aktivis yang dionjok, maka demi Allah saya detik itu juga langsung saya kerahkan rakyat Banten untuk meratakan PIK. Tapi selama mereka tidak main fisik, ya kita akan setia di jalur konstitusi. Artinya kalau mereka yang memulai nggak mau jalur ke Pancasila, nggak mau jalur konstitusi, lah kita ngapain? Mereka sewenang-wenang rusak Pancasila, kok kita disuruh diikat pakai Pancasila? Pancasila itu untuk melindungi dan mesejahterakan rakyat, bukan untuk mengebiri rakyat. Maka saat mereka memulai pakai fisik, saat itulah kita ratakan PIK. Tidak peduli mereka dibela oknum polisi atau oknum TNI, siapapun yang membela PIK, saat itu terjadi, kami lawan. Jangan sampai kita hanya teriak-teriak Pancasila NKRI, tapi Pancasila hanya alat untuk mengikat. Sampai hari ini pun kami sebenarnya sudah merasa undang-undang ini mengikat rakyat. Buktinya PIK sampai hari ini mengurugi sungai, tidak dipenjara. Negara ini sudah bukan Pancasila di hadapan saudara Aguan. Negara ini sudah bukan Pancasila di hadapan Aguan. Dan saya ulang-ulang, yang benar-benar Pancasilais di negeri ini adalah rakyat. Kalau pejabat hanya segerombolan orang yang diuntungkan dari teks Pancasila. Kamilah yang sampai hari ini macam Pancasilais. Saat Aguan ngurugiin sungai, itu Aguan tidak Pancasilais. Tapi negara tidak hadir takut sama saudara Aguan. Pemerintah, hati-hati negara. Asal kalian sadar, negara ini baru berdiri 79 tahun. Tapi Banten sudah berdiri 500 tahun, Kesultanan Banten. Dan ketika Banten menjadi bergabung ke NKRI, itu tidak merubah status Banten. Banten tetaplah Banten. Jadi, saya minta kepada pemerintah, tolong tegakkan Pancasila. Tolong tegakkan Pancasila. Karena kami bukan pejabat, kami bukan pemerintah. Oke, Kang Gose, udah pada teriak turun-turun. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan bantah barangkali di sini ada jongos. Saya katakan Aguan tidak Pancasilais, PIK 2 tidak Pancasilais. Bagi ada jongosnya Aguan yang mau membantah, silakan. Kamilah yang hari ini masih Pancasilais. Sampai hari ini Mahesa belum ngepret jongosnya Aguan. Sampai hari ini Mahesa belum memenggal leher pendukung PIK. Sampai hari ini Mahesa belum ngebacok pendukung PIK. Sampai hari ini Mahesa belum ngebakar mobil-mobil yang ada di proyek PIK. Kami masih Pancasilais. Tapi PIK sudah tidak Pancasilais saat ngurugin sungai. Dan aparat negara tidak Pancasilais dengan membiarkan saudara Aguan. Negara tidak Pancasilais saat membiarkan PIK mengurugin sungai. Saat negara belum bisa memenjarakan oknum, negara berarti tidak Pancasilais. Kamilah yang Pancasilais. Halo polisi, halo TNI. Saya ingin bertanya kepada seluruh anggota TNI, kepada seluruh anggota Polri.
Tanyakan dalam hati kalian. Tanyakan sumpah kalian. Apakah kalian sudah Pancasilais? Saya tidak bertanya kepada kalian seluruh anggota Polri dan TNI. Saya ingin Anda bertanya kepada Anda diri saya, kepada Anda diri Anda sendiri. Buat seluruh anggota TNI khususnya di Banten, buat seluruh anggota Polri di tanah Banten. Saya ingin Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah Pancasilais? Saya ingin bertanya kepada seluruh pejabat. Apakah Anda sudah Pancasilais? Kalau Pancasila, kalau negara ini masih Pancasila, kenapa belum ada yang tertangkap ketika sungai diurugi? Kenapa? Jelas itu pelanggaran hukum. Pancasila mana yang kalian bicarakan? Maka dengan bangga saya katakan hari ini, yang masih Pancasila itu rakyat Banten, bro. Kami yang masih Pancasila. Golok kami masih kami sarungkan, belum kami bacokkan ke leher pendukung PIP. Kenapa? Karena kami masih menjunjung tinggi Pancasila. Nafsu kami sebagai manusia pengen banget memenggal leher pendukung PIP. Tapi kami sudah sepakat dengan Pancasila. Sehingga kami tidak lakukan itu. Nafsu kami ingin membakar mobil itu. Tapi kami tidak lakukan. Kami Pancasilais. Kalianlah negara yang tidak Pancasilais. Dan ingat, bukan provokator yang akan memecah belah bangsa. Tapi pejabat yang membiarkan ketidakadilan yang akan menyebabkan negeri ini rusak adalah pejabat atau oknum yang membiarkan kezaliman, ketidakadilan. Bukan kami. Sampai hari ini saya belum melakukan pelanggaran hukum terkait penolakan terhadap PIP. Bapak polisi, Bapak TNI, ada nggak pendukung PIP yang kami bacok? Nggak ada kan? Halo Bapak polisi, halo Bapak TNI, ada nggak mobil PIP nabrak orang sampai masuk rumah sakit? Cuma dikasih duit. Segitu kan nilai bangsa? Hanya dikasih duit 20 juta. Nilai bangsamu 20 juta. Kakinya sampai patah. Itu kan nilai sebangsamu. 20 juta. Buat Bapak TNI, bapakmu, ibumu. Bayangkan Bapak polisi. Lo kalian polisi, bayangin aja. Anak kecil, anak perempuan itu, yang dagingnya terkelupas kena tabrakan itu. Bayangin itu anakmu. Bayangin Bapak polisi. Bayangin, itu anakmu Bapak polisi. Itu istrimu. Maka tolong, saya tidak ingin ada anggota ormas manapun, ada pejabat, ada aparat bicara Pancasila di hadapan saya. Tolong, buat teman-teman saya, sahabat saya yang seorang anggota Polri, jangan bicara Pancasila di depan Maesa. Jangan. Kami mengamalkan Pancasila. Dan kami tidak digaji pakai uang negara. Kami ikut juga serta menjaga kedaulatan. Kami tidak difasilitasi oleh negara. Jadi buat seluruh anggota TNI dan Polri, mohon, kalau ketemu saya di lapangan, jangan berbicara Pancasila di hadapan saya. Tolong ya, apalagi ormas-ormas. Tolong, tak perlulah kalian bicara-bicara teriak-teriak Pancasila. Saya minta nih kepada seluruh anggota Polri dan TNI, jangan bicara Pancasila di hadapan saya. Karena kalau ada anggota Polri dan TNI bicara Pancasila, saya akan tanyakan Pancasila itu di mana? Aplikasinya bagaimana? Nanti Anda kerepotan, ngeles. Kalau kalian masih melihat tanah di Muncung, buat Bapak TNI ya sama Bapak Polri. Bapak Polri dan TNI, kalau Anda masih melihatnya tanah di Muncung, Anda belum jadi seorang prajurit. Karena bagi Mahesa, saat tanah itu diurukan di sungai, itu seperti bom. Yang saya lihat bukan tanah di Muncung, tapi ludah kepada merah putih. Itu ludahnya aguan itu bagi saya. Karena setiap jengkal di bumi pertiwi ini adalah Indonesia. Buat Bapak polisi, TNI, pejabat, kau ambil tanah di Papua, kau ambil tanah di Sulawesi, kau ambil tanah di Aceh, kau ambil tanah di Banten, lalu cium aromanya. Bagi saya adalah tanah Indonesia. Tanah Papua dan tanah Banten adalah tanah yang sama. Saya tidak melihat itu tanah. Yang saya lihat ludah aguan.
Saya tidak melihat sungai itu sebagai air, tapi kehidupan rakyat. Kau masih melihat sungai itu isinya air? Bukan. Saya melihat itu adalah nyawa, kehormatan, harga diri, nafas. Aguan sudah merusak nilai-nilai Pancasila di negeri ini. Dan kalian TNI Polri tidak mampu menghadapi Aguan. Kalian TNI Polri tidak mampu bahkan menangkap pelaku pengurugan sungai itu. Kalian makan gaji buta, Polri terutama. Kalian bicara lapor-lapor, wahai anggota Polri. Tak perlu lapor tuh yang melakukan pengurugan itu. Kalau kalian benar Pancasilais. Bahkan si Jenderal Dodong, tahu si Dodong? Dodong, tahu nggak si Dodong? Itu si Dodong bahkan bisa mencopot baliho itu. Dodong, kau pintar nyopot baliho, tapi kau tak mampu itu. Nyikirin debu di jalanan itu. Dodong, kalau kau mampu, saya tidak protes Anda, Dodong, atas mencopot baliho. Tapi sekarang saya minta coba, kalau kalian benar prajurit. Dodong, tolong bersihkan jalan-jalan itu dari debu-debu pik. Lihat jalan-jalan di Kosambi, Teluk Naga hancur karena mobil-mobil pik. Anda tak sanggup itu, Dodong. Listio Sigit, kau bicara presisi. Listio Sigit, kau bicara presisi. Kau bicara melayani rakyat. Rakyat mana yang kau layani, Listio? Rakyat Tiongkok. Rakyat yang mana, Listio? Tuh, sebangsamu itu, di Banten itu. Dan rakyat kalian tidak usah lagi ditakut-takutin gertak seragam Polri. Jangan mau kalian tunduk-tunduk aja. Bersuara. Mereka kita yang ngegaji. Ngapain kau takluk? Takut sama polisi? Jadi sekali lagi, buat seluruh anggota Polri ya, TNI, saya ingin kalian tanya kepada diri kalian, sudahkah Pancasila diterapkan? Tanyakan. Saya ingin kalian para seluruh anggota TNI Polri mengingat sumpah kalian. Karena yang kami rasakan di Banten, ini sudah tidak Pancasila. Coba seluruh anggota Polri, berpikirlah sebagai manusia ya. Jangan berpikir sebagai aparat. Apalagi mengklaim abdi negara. Nggak tahu siapa yang kalian abdi. Nggak tahu saya sama Polri dan TNI ini. Kalian mengabdi ke siapa? Mengabdi ke Prabowo. Prabowo cuma 5 tahun. Mengabdi ke Jokowi. Jokowi cuma 10 tahun. Bukankah kalian itu abdi negara? Wahai polisi, wahai TNI, kalian abdi negara apa abdi perusahaan? Nah, saya ngomong biar adil nih TNI dan Polri. TNI Polri, kalian itu abdi negara atau abdi perusahaan? Saya sadar Bapak Polisi, Bapak TNI, tidak bisa semuanya dikritisi. Ya, saya tahu. Ada hal yang memang kadang harus kita memaklumi. Yang saya maklumi bukan tugas polisi, bukan tugas TNI. Yang saya maklumi itu cuma Anda sebagai manusia ketika bertugas. Ya, itu saya maklumi. Saya ketemu dengan TNI, saya ketemu dengan Polri, anggota Polri. Manusianya saya memahami. Saya hormati, saya memahami ketidakberdayaan mereka. Maka yang saya tanyakan hari ini adalah polisinya, TNI-nya. Kalian abdi siapa? Buat anggota polisi seluruh dan TNI, kalian abdi rakyat atau kalian menjadi budak hawa nafsu sendiri? Kalian jadi budak, jadi abdi kepangkatan.
Kalian patuh kepada atasan, kalian patuh kepada hukum itu demi satu tujuan. Mengabdi kepada negara, mengabdi kepada rakyat. Pak Polisi, khususnya di Banten dan Pak TNI di Banten. Di Tanara sudah terjadi, kiai dihentikan dari aktivitas pengajian. Dan ini tidak terpantau oleh intelijen kan. Maka saya kasih tahu di publik. Tuh, segitu hebatnya intelijen. Tidak menyadari ya. Ke kiai, ke oknum kiai. Pak Polisi dan Pak TNI. Kebayang tidak seberapa besar kemarahan rakyat kepada aguan? Pak Polisi dan Pak TNI ingat 98 kemarahan rakyat kepada penguasa, efeknya pengusaha kena. Kebayang tidak kalau rakyat marahnya ke pengusaha? Posisi pemerintah dan anda Pak Polisi dan TNI sebagai apa? Itu akhofid dururin, ambil yang sedikit mudorotnya. Silakan teknisnya bagaimana dengan saudara Aguan Plongo agar hentikan pik. Jangan kalian cari cara membungkam rakyat, itu memicu perpecahan. Ada jutaan warga di Banten, ada jutaan warga di Indonesia yang menolak pik. Kalau kamu mikirin satu perasaan Aguan, kamu mengambil langkah yang lebih besar mudorotnya. Nah, gitu aja lah.